Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Isna Inia, biasa dipanggil dengan Isna. Saya adalah awardi LPDP tahun 2019. Nah, sekarang Isna adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Teman-teman semua, kali ini Isna ingin bercerita. Dulu saat S1 Isna mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, pada saat S2 Isna mendapatkan beasiswa LPDP. Kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan beasiswa? Nah, kita bisa mendapatkan beasiswa itu hanya satu, teman-teman, caranya. Nah, apa kira-kira? Caranya adalah dengan menjadi siswa atau mahasiswa yang berprestasi. Oh ya teman-teman, kenapa sih kita itu harus berprestasi? Apa sih untungnya? Gitu kan ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita di dunia ini kan hidupnya hanya satu kali kan ya. Nah, kalau kita hidup hanya satu kali, kemudian kita menjadi manusia atau menjadi siswa atau menjadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang gak berprestasi, kan sungguh sangat sayang sekali kan teman-teman. Nah, jadi ya untuk menikmati hidup yang hanya satu kali ini, kita harus berprestasi. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sih kita kok harus berprestasi? Ya karena Tuhan memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita memiliki banyak kenikmatan yang lainnya. Nah, kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan menggunakan semua yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan cara berprestasi. Jadi itulah alasannya mengapa kita harus berprestasi. Di sisi lain, kalau kita menjadi siswa atau mahasiswa yang berprestasi, maka kita akan mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semisal mendapatkan beasiswa, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, itu lebih mudah teman-teman. Nah, kira-kira apa sih hakikatnya berprestasi? Ya, berprestasi itu bukan hanya tentang mengalahkan orang lain, akan tetapi prestasi itu adalah kita bisa mengalahkan rasa malas yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak harus gitu ya, aku bisa mengalahkan satu kelas ini dan saya menjadi juaranya, nggak harus seperti itu. Tapi kita mengalahkan rasa malas yang ada pada diri kita, itu juga termasuk prestasi teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih arti dari berprestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Nah, ternyata setelah Isna buka ya di KBBI, berprestasi itu artinya adalah hasil usaha dari apa yang kita kerjakan atau kita usahakan. Nah, jadi sudah jelas, hasil usaha dari apa yang kita kerjakan atau kita usahakan. Jadi, kalau mau berprestasi itu harus ada usahanya. Jangan cuma diam-diam, gak ada usaha, terus maunya jadi juara atau mau masuk ke kampus yang diinginkan, mau masuk UI, masuk UPI, masuk ITB, IPB, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus ada usahanya dulu. Nah, di sini Isna ingin bercerita apa sih bentuk-bentuk usaha agar kita itu bisa menjadi berprestasi gitu ya. Nah, dulu waktu Isna masih SMA dan juga masih S1 ya, Isna itu sering sekali belajar, terutama waktu Isna SMA ya, di pesantren itu Isna pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam pun belajar. Baik teman-teman, selanjutnya usaha yang nomor 2 adalah Isna dulu ya selalu ikutan lomba gitu ya. Entah kalian sekarang lagi ada di jenjang SMA ataupun S1, kalian perseringlah mengikuti lomba. Kenapa? Karena meskipun kita nggak menjadi juara, tapi kita mendapatkan banyak pengalaman. Seperti itu teman-teman. Dulu Isna ada lomba pidato, Isna ikutan. Ada lomba baca puisi, ikutan. Ada lomba olimpiade, ikutan. Cerdas cermat, ikutan. Semua yang Isna bisa
bisa gitu Isna ikutan lomba gitu. Kalau dapat juara ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak juara ya dapat pengalaman seperti itu teman-teman. Nah, daftar prestasi kalian ini saat mengikuti lomba-lomba itu sangat berpengaruh ketika kalian ingin mendapatkan beasiswa atau ingin masuk ke kampus yang kalian inginkan. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah usaha yang nomor 3. Kira-kira apa ya usaha yang nomor 3? Nah, usaha yang nomor 3 adalah rajin dan aktif mengikuti organisasi, baik di kalian saat di jenjang SMA ataupun di jenjang kuliah teman-teman. Dulu waktu Isna SMA, Isna aktif mengikuti organisasi OSIS ya. Saat itu Isna menjadi sekretaris. Kemudian Isna juga aktif menjadi pengurus pesantren di bidang kesehatan. Kemudian saat S1 Isna aktif mengikuti organisasi di himpunan mahasiswa jurusan. Seperti itu teman-teman. Kenapa sih kita harus aktif organisasi? Karena di organisasi itu kita bisa mendapatkan banyak pengalaman teman-teman, di antaranya menyelesaikan permasalahan yang ada saat kita berorganisasi. Karena di organisasi itu kan pasti kita menemukan beberapa permasalahan seperti itu ya. Nah itu kita belajar bagaimana sih caranya kita menyelesaikan permasalahan tersebut seperti itu teman-teman. Kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, ilmu dan lain sebagainya. Di sisi lain, keikutsertaan kalian di organisasi itu juga mempengaruhi diterima atau tidaknya kalian saat mendaftar beasiswa seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus rajin mengikuti organisasi, karena kita berprestasi itu tidak hanya di bidang akademik saja teman-teman, tidak hanya menjadi juara kelas ataupun juara lomba seperti itu, tapi kita juga berprestasi itu bisa kita tunjukkan saat kita mengikuti organisasi teman-teman, seperti itu ya. Usaha yang nomor 4 adalah kita harus fokus dan disiplin. Ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Ya, kita harus fokus dengan tujuan kita. Kita harus disiplin. Kita nggak boleh mengulur-ngulur waktu gitu ya. Tugas sekarang kerjakan sekarang. Tugas jangan diulur-ulur seperti itu ya teman-teman. Karena ini mempengaruhi kesuksesan kalian di masa depan teman-teman. Seperti itu. Nah, selain usaha, kita juga harus berdoa. Kenapa? Karena usaha tanpa doa itu sama dengan sombong gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan doa tanpa usaha itu sia-sia. Maka sebaiknya kita padukan keduanya, usaha dan doa. Baik teman-teman semua, mungkin ini ya sedikit yang bisa Isna ceritakan kepada teman-teman semua, yang bisa Isna sharing untuk teman-teman semua. Isna mohon maaf jika banyak kesalahan dari apa yang Isna sampaikan. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.